Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Mbak Yuni. Ya, silahkan duduk ya. Oh, sama ini ya. Ya, duduk Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak Yuni, saya Bidan Lina Fitriani. Gimana? Kira-kira ada yang bisa saya bantu Mbak Yuni? Ada Bu, saya mau tanya. Kan saya sudah nikah 1 tahun. Oh, sudah 1 tahun. Iya, tapi saya belum hamil. Saya mau konsultasi, mau biar cepat hamil. Oh, biar cepat Iya, hamil. itu kira-kira gimana? Oh iya, Mbak Yuni sudah menikah 1 tahun. Kemudian ini merencanakan untuk hamil, pengen hamil ya. Oke, ya. Mbak Yuni sehari-hari kegiatannya apa? Sehari-hari kegiatannya ya kayak biasa semua ya. Kegiatannya di rumah saja ya. Oke, di rumah saja. Nah, ini nanti saya akan mencoba memberikan sedikit info ya mengenai bagaimana caranya supaya nantinya Mbak Yuni ini bisa segera hamil ya, merencanakan untuk segera hamil. Nah, dan nanti Mbak Yuni ini setuju ya saya memberikan ini ya sedikit info ya mengenai bagaimana cara agar bisa segera hamil ya. Nah, nanti Mbak Yuni sehari-hari makannya gimana? Teratur sehari 3 kali? Iya, Bu, Teratur ya. Kemudian makanannya sehari-hari apa Mbak? Seharinya ya nasi, terus sayur. Makan sayur. Sehari berapa kali makannya? 3 kali. 3 kali. Sering jajan makanan luar nggak? Iya. Sering ya. Contohnya apa? Makan bakso, Bakso, mie ayam. Oh ya, sering ini ya makan makanan yang itu ya, jadi ya yang apa? Cepat saji ya. Iya. Kemudian Mbak Yuni, nanti untuk sebenarnya sih sudah bagus ya, sudah bagus. Mbak Yuni udah sering makan sayuran ya, buah-buahan juga ya. Iya. Iya, sering ya, sering makan buah-buahan. Nah, ini nanti Mbak Yuni itu selama proses untuk merencanakan hamil memang sebaiknya itu sering makan makanan yang diolah sendiri, Mbak. Ya. Ya, contohnya tadi ada sayuran ya. Kemudian ikan itu bagus, Mbak ya. Kemudian daging, baik daging sapi ya, daging ayam ataupun telur ya. Ditambah itu untuk proteinnya. Kemudian nanti Mbak Yuni itu ditambah makan buah-buahan juga ya. Tadi Mbak Yuni untuk makan makanan ya, ini ada beberapa ini ya jenis-jenis makanan ya yang bisa dilihat ini Mbak Yuni. Ini asupan nutrisi ya untuk pola gizi seimbang ya, biar nanti badan sehat ya. Kemudian rahim juga siap ya untuk nantinya hamil ya. Jadi sebaiknya itu Mbak Yuni nanti banyak makan makanan yang ini ya, yang mengolah sendiri ya. Contohnya ada ikan ya, kemudian ini ada daging, buah-buahan ya, sayuran, kemudian telur, kacang-kacangan ya. Kemudian minum susu. Nah, selain minum susu, kemudian banyak juga minum air putih, ya seperti itu. Nah, selain selain makan makanan yang bergizi seimbang, Mbak Yuni juga harus menjaga berat badan juga, ya. Nah, Mbak Yuni sekarang berat badannya berapa? 49. 49. Berat badan 49. Kemudian tinggi badannya berapa Mbak Yuni? 148. Nah, ini dengan berat badan 49, tinggi badan 148, itu indeks massa tubuh ya, perbandingan antara berat badan dan tinggi badan itu
paling tidak itu normalnya antara 18 sampai 24 ya. Nah nanti kalau berat badan ini Mbak Yuni indeks massa tubuhnya antara ini berarti tergolong normal. Insya Allah nantinya kalau Mbak Yuni benar-benar menjaga pola makan, menjaga keseimbangan berat badan, itu nantinya proses kehamilan itu akan cepat ya. Nah ini Mbak Yuni berat badannya 49, indeks tinggi badannya 148. Coba saya hitung dulu ya Mbak. Nah ini ternyata Mbak Yuni itu indeks massa tubuh antara 22 ya, 22. Berarti Mbak Yuni ini masih tergolong normal, bagus ya. Indeks massa tubuhnya bagus ya. Jadi insya Allah untuk nantinya merencanakan kehamilan itu insya Allah cepat ya. Yang penting Mbak Yuni itu nanti makan makanan yang bergizi seimbang, istirahat yang cukup ya, jaga berat badannya, kemudian kurangi jajan-jajan yang berpengawet ya, makanan yang siap saji seperti itu ya Mbak Yuni ya. Nah kemudian ini nanti Mbak Yuni ini ada beberapa yang perlu diwaspadai ya, untuk menjaga kesehatannya juga agar nanti proses kehamilan berjalan dengan cepat ya. Nah ini yang harus diwaspadai itu ada kondisi kesehatan. Yang pertama itu ada anemia ya. Pernah mendengar anemia Mbak Yuni? Anemia ya. Nah ya, jadi dulu waktu sebelum menikah pernah cek HB ya? Iya. Pernah ya? HB-nya masih ingat berapa? Masih Berapa? 12,5. 12,5 itu udah bagus ya, HB-nya udah bagus. Nah jadi ini Mbak Yuni waktu sebelum menikah sudah cek HB 12,5 itu bagus ya, jadi normal. Nah ini kalau sampai nanti di bawah 12 ya, untuk wanita normal ini di bawah 12 itu termasuknya nanti anemia. Nah ini Mbak Yuni jangan sampai anemia ya, untuk menjaga biar nantinya tubuhnya tetap sehat ya. Nah anemia ini nanti efeknya juga tidak bagus Mbak ya. Anemia itu kondisi di mana HB itu kurang dari 12 untuk wanita normal ya. Nah ini nanti tanda-tanda anemia biasanya tubuh itu terasa lemas ya, gampang capek, lesu, ngantukan ya. Kemudian biasanya ditandai juga dengan kelopak mata Mbak. Kelopak matanya itu pucat ya. Nah ini tanda gejalanya. Kemudian pencegahannya itu kalau anemia banyak makan makanan yang zat besinya tinggi ya. Contohnya ada sayuran ya, sayuran hijau itu contohnya ada bayam, ada daun singkong ya, kemudian ada kacang-kacangan bagus ya, kemudian ada hati ya, atau daging-daging yang warna merah ya, itu untuk mencegah anemia ya. Kemudian bagaimana pengobatannya kalau terjadi anemia ini? Nah ini pengobatannya di samping tadi makan makanan yang banyak mengandung zat besi, Mbak Yuni juga paling tidak ini minum susu juga ya, kemudian minum tablet tambah darah. Nah itu untuk mencegah anemia ya. Nah kemudian tadi untuk berat badan juga harus dijaga ya. Indeks massa tubuh paling tidak antara 18 sampai 24. Nah kalau Mbak Yuni kan udah bagus ya. Nah yang selanjutnya ini yang harus diwaspadai yaitu penyakit DM, diabetes mellitus atau penyakit gula Mbak ya. Nah ini penyakit gula ini harus waspada, karena sekarang tidak hanya orang yang ini saja ya, yang keturunan penyakit gula yang bisa terkena, dan tidak hanya orang-orang yang usianya sudah sepuh-sepuh ya. Sekarang banyak orang yang usia muda itu banyak terkena
terkena penyakit gula. Nah, ini karena pola makanannya yang tidak dijaga ya. Sekarang kan banyak itu yang sering jajan-jajan minuman-minuman, ya, minuman yang manis-manis, kemudian makanannya ya banyak yang mengandung gula, banyak karbohidratnya, kurang olahraga, ya, akhirnya banyak usia-usia muda terkena penyakit gula, ya. Jadi harus hati-hati nih. Kemudian kolesterol, Mbak. Nah, kolesterol ini juga harus dijaga, ya. Kolesterol harus dijaga karena dengan kolesterol yang tinggi ini nanti akan mengganggu pembuluh darah juga, peredaran darah juga. Banyak orang yang muda terkena stroke, ya. Ini hati-hati. Kemudian harus ini dijaga juga tadi kolesterol itu juga menyebabkan bisa stroke, bisa terkena penyakit jantung juga, ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian darah tinggi, Mbak, darah tinggi atau hipertensi. Ini juga harus hati-hati. Dari keluarga tidak ada keturunan ini darah tinggi? Tidak ada, ya. Alhamdulillah. Tapi tetap harus menjaga, kurangi makanan yang terlalu asin-asin. Kemudian kurangi juga penyedap, ya. Kurangi juga makanan yang berpengawet, ya. Karena ini juga bisa sebagai pemicu hipertensi, ya, atau darah tinggi. Kemudian yang perlu diwaspadai, ya, yang selanjutnya yaitu penyakit ginjal, ya. Nah, ini penyakit ginjal juga banyak orang-orang muda yang terkena, ya. Jadi itu karena sering jajan-jajanan di luar, ya, terutama minuman yang siap saji atau minuman kaleng. Itu harus hati-hati karena banyak pengawetnya, banyak pemanisnya, ya. Ini harus dijaga. Kemudian penyakit asma ini juga harus hati-hati, ya. Asma, tidak ada keturunan asma, Mbak Yuni? Ya, karena asma bisa juga keturunan. Nah, ini juga harus hati-hati keluar rumah, ya, yang di keramaian itu harus memakai masker, ya. Kemudian ini ada yang perlu dijaga juga penyakit kanker, ya. Nah, kanker ini merupakan keganasan, ya. Jadi sel di tubuh kita, ya, otot di tubuh kita, jaringan kita itu tumbuh secara tidak normal. Nah, ini bisa terpapar dari luar, ya. Bisa karena zat-zat kimia, bisa karena mungkin ada radiasi, ya. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian ada juga virus Koch, ya. Pernah mendengar, Mbak? Virus Koch? Atau mungkin lebih dikenalnya toksoplasma, ya. Iya, itu tokso, ya, yang lebih dikenalnya tokso. Nah, ini juga harus hati-hati, Mbak, ya. Untuk merencanakan kehamilan benar-benar harus dijaga karena virus ini misalnya masuk ke tubuh orang yang terkena ini pada saat ibu ini hamil itu bisa menyerang juga ke janinnya, ya. Nah, kalau sampai menyerang ke janinnya ini akan menyebabkan cacat bawaan, ya. Ini harus hati-hati. Pencegahannya ya kita harus selalu menjaga kebersihan. Yang utama yaitu dengan cuci tangan, ya. Cuci tangan pakai sabun sebelum makan, sebelum memasak, ya. Setelah makan, ya. Kemudian setelah melakukan aktivitas misalnya kita berkebun, ya, itu harus cuci tangan pakai sabun. Nah, yang selanjutnya ini ada penyakit TBC, Mbak, ya. Penyakit TBC ini penyakit yang batuk terus menerus, ya. Bahkan kalau tidak diobati ini bisa menyebabkan kematian, ya, TBC atau tuberkulosis. Nah, ini kalau sampai lama tidak diobati ini biasanya batuk terus menerus, kadang sampai keluar darah, ya, keluar darah. Kemudian badan ini sampai kurus, ya, dan ini dapat menular. Hati-hati, ya. Nah, makanya ini harus dijaga, makan makanan yang bergizi, keluar rumah harus
bermasker juga, jaga kebersihan juga dengan cuci tangan. Kemudian ada penyakit yang lain lagi, yaitu penyakit kelamin ini. Penyakit kelamin ini yang penyebabnya ini bisa melalui hubungan seksual. Jadi kalau kita berhubungan, walaupun kita mungkin di rumah sudah menjaga, tapi kita tidak tahu pasangan kita di luar bagaimana. Nah, ini juga harus hati-hati. Ini ada penyakit sifilis, Nah, kitanya sehat, kitanya bersih, kita tidak tahu pasangan kita di luar bagaimana. Nah, itu kalau sampai kita berhubungan dengan orang yang terkena penyakit ini, itu bisa tertular. Dan misalnya kita nanti hamil, itu virus dari ini itu bisa menyerang ke janin juga. Efeknya berbahaya juga. Jadi tidak hanya kita yang sakit, tetapi nanti janin yang kita kandung juga tertular. Seperti itu ya Mbak Yuni. Kemudian ini ada lagi, itu yang harus kita waspadai, itu penyakit HIV. Pernah mendengar? Pernah ya. Jadi HIV ini Human Immunodeficiency Virus, Jadi tubuh kita itu kekebalannya itu menurun. Ini disebabkan karena virus HIV ini. Ini juga sama, bisa ditularkan lewat hubungan seksual, yang berganti-ganti pasangan, kemudian bisa lewat jarum suntik, kemudian bisa lewat darah juga bisa. Nah, jadi ini harus benar-benar hati-hati, benar-benar harus setia pada pasangan kita. Kemudian yang kedua ini dicegah jangan sampai menggunakan jarum suntik yang bergantian. Contohnya mungkin kadang ada yang mungkin orang yang pakai tato itu, nah tato itu kan biasanya pakai jarum suntik, atau mungkin yang pakai tindik itu, yang sampai beberapa kali, 2 kali itu yang memakainya di luar, nah itu tidak terjaga kesterilannya. Nah, akhirnya ini bisa menyebabkan tertular HIV. Nah, ini sama juga Mbak, nantinya kalau sampai tertular HIV ya, ini janin yang dikandung juga akan tertular HIV. Nah, jadi kasihan sekali ya, sudah kita lama menunggu, pengen hamil, giliran hamil ternyata ada virus HIV, dan ini bisa tertular ke janin. Makanya kita harus menjaga, Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita jaga adalah mental emosional kita juga Mbak Yuni, Jadi selain kita tadi ada penyakit-penyakit yang di atas itu, kita juga harus menjaga kondisi kesehatan emosional kita juga. Kita harus harus sering berbagi juga, mungkin dengan pasangan, dengan ibu kita, ada masalah kita ini saja, bercerita, harus bisa mengendalikan. Kemudian yang kedua, kita juga harus mungkin lebih dekat lagi ke yang di atas. Ada apa-apa kita harus pasrah, banyak istighfar, seperti itu. Jadi kondisi emosional kita bisa terjaga. Nah, mungkin itu ya Mbak Yuni, kondisi kesehatan yang harus dijaga. Selain tadi ada makanan, kita juga harus menjaga kondisi kesehatan kita agar nantinya proses perencanaan kehamilan itu bisa berjalan lancar. Gitu ya Mbak Yuni ya. Kira-kira ada pertanyaan atau pendapat lain Mbak Yuni mengenai tadi yang saya sampaikan? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Belum. Atau mungkin selain ini makanan-makanan yang di sini Mbak Yuni pada saat nantinya dengan merencanakan untuk hamil, nah ini juga ada zat-zat lain ya. Nah ini yang sangat penting perlu nanti diperhatikan ini untuk nantinya
menjaga biar rahim kita itu sehat ya Mbak Yuni, ini jadi harus mengkonsumsi asam folat ya. Asam folat itu dari makanan, bisa dari makanan ya, ada kacang-kacangan, buah-buahan ya, buah-buahan segar ya, kemudian ada sayuran hijau ya, ini banyak mengandung asam folat, ada telur ya. Kemudian ini yang banyak mengandung zat besi ya, yang banyak mengandung zat besi ini ada sayuran hijau ya, kemudian kacang-kacangan, daging berwarna merah ya, ada ikan, ada telur ya, seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan Mbak Yuni? Tidak ada? Nah, jelas ya berarti ya. Ya, oke Mbak Yuni. Kira-kira untuk tadi yang saya sampaikan, Mbak Yuni bisa mengulang lagi? Mungkin ya sedikit lah yang Mbak Yuni ingat. Tadi bagaimana caranya biar nantinya perencanaan kehamilan berjalan dengan lancar? Tadi mulai dari makanan ya. Iya, makanan harus yang bernutrisi ya, iya yang bernutrisi, banyak mengandung ada asam folat ya, kemudian zat besi ya, kemudian berat badan harus dijaga ya, dari dilihat dari indeks massa tubuh ya kan, antara berapa Mbak Yuni tadi? 18 sampai 20. Iya, tadi Mbak Yuni bagus ya, indeks massa tubuhnya 22 ya. Kemudian tadi untuk menjaga kondisi kesehatan ya. Jadi jangan sampai terkena ya, kemudian DM, hipertensi, asma, kanker, sama iya, TBC ya, TBC, takso ya, iya harus dihindari. Kemudian HIV ya, ini ya harus dihindari ya. Jadi insya Allah Mbak Yuni ini nantinya untuk proses perencanaan kehamilan semoga berjalan lancar ya. Insya Allah cepat mendapatkan HPHT ya, yaitu nanti hari pertama hari terakhir. Semoga nanti Mbak Yuni cepat telat haid, mendapat telat haid, dan nanti kalau Mbak Yuni itu sudah telat haid, itu nanti segera periksa Mbak Yuni, ya, segera periksa. Jadi nanti mungkin nanti sekitar 1 bulan kembali Mbak Yuni bisa datang lagi ke sini, ya, untuk mengevaluasi bagaimana dalam sebulan ini Mbak Yuni sudah berusaha mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, sudah berusaha menjaga berat badan ya, kemudian sudah menjaga kondisi tubuh yang sehat. Nah, nanti sebulan kembali Mbak Yuni datang ke sini, coba kondisinya bagaimana, kemudian sudah telat datang bulan atau belum. Ya, seperti itu ya Mbak Yuni ya. Ya. Ya mungkin demikian ya Mbak Yuni ya. Semoga bermanfaat. Semoga nanti bulan depan datang ke sini kembali sudah mendapatkan telat haid. Ya. Ya, demikian ya Mbak Yuni ya. Ya. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya. Hati-hati ya. Nanti sampai di rumah hati-hati ya.